Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, berita firman Tuhan pada pagi hari ini yang tertulis di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang kedua, bunyinya, dan ia adalah perdamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikian firman Tuhan. Shalom. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penting sekali jika ada pengantara antara saya dengan saudara. Ketika saudara mendengarkan saya berbicara saat ini, tentu ada pengantara yang merekam saya dan ini sampai kepada saudara. Dan sukacita yang boleh saya berikan ini boleh didengarkan oleh saudara. Apakah saudara menangkap satu hal? Jika tidak ada pengantara antara kita satu sama lain, apakah komunikasi kita bisa terjalin dengan baik? Jawabannya tidak. Dan apakah kita mengenal Allah kita dengan sempurna jika tidak ada pengantara antara kita dengan Dia? Dan pengantara yang sempurna itu ternyata adalah firman yang menjadi daging, yakni Yesus Kristus. Dan ini menjadi sumber sukacita bagi kita. Ketika kita melihat Kristus, kita melihat Bapa. Dan ketika kita mengasihi Kristus, kita mengasihi Bapa. Tetapi ketika kita menyangkal Dia, kita menyangkal Allah Trinitatis. Dan ketika kita mengikut Kristus, kita telah mengerti bahwa Allah itu Esa dalam 3 kepribadian. Dan ini menjadi sangat penting. Dan Petrus dan Yohanes menekankan hal ini kepada kita dan menguatkan kita. Mengapa demikian? Bahwa ternyata sumber sukacita kita adalah ketika pelanggaran kita telah dihapuskan. Semuanya telah selesai. Kita telah ditebus. Kita menjadi orang yang merdeka. Kita memiliki hak kita. Dan kita menjadi pribadi yang boleh melakukan banyak hal di dunia ini. Mengapa? Karena status kita telah diperbaiki. Telah diubah. Lewat apa? Lewat pengantara. Siapa itu pengantaranya? Pribadi Yesus Kristus. Apa yang boleh kita lihat dari hal ini? Bahwa ternyata Yesuslah pengantara bagi kita yang memperdamaikan kita dengan Bapa. Penciptaan kita menjadi diperbaharui kembali. Sebagaimana saudara dicipta dalam peta dan teladan Allah, kini diperbaiki dan menjadi pribadi yang dikuduskan. Mengapa ini menjadi penting? Karena ternyata setiap manusia yang berada di bawah dosa adalah mereka yang berada di dalam murka Tuhan. Tetapi ketika kita sudah menerima anugerah itu, kita berada di dalam pemeliharaan Tuhan yang sejati dan penuh dengan kesukaan. Ini menjadi hal yang tiada tara, yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Ketika kita melihat bahwa banyak orang memperdebatkan persoalan tentang pengantara ini, ternyata kita semakin dikuatkan bahwa Kristus adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan apakah semua manusia boleh menerima itu? Jawabannya ya. Tetapi akankah ada orang yang menolak itu? Itu sangat mungkin. Mengapa demikian? Karena kebanyakan ketika kita melihat dalam sisi kemanusiaan kita, meskipun kita ditawari hal yang baik, tetapi kita tidak dapat memutuskan keputusan kita. Kita lebih senang melihat diskon-diskon yang ada ketika kita memasuki mall. Tetapi ketika kita mencoba menghitung itu, ternyata kita sedang dibodoh-bodohi dengan permainan angka-angka tersebut. Jika kita mencoba menelaah dengan baik, baru kita menyadari satu hal, bahwa ada yang sudah dinaikkan, tetapi kemudian diturunkan, padahal sebenarnya harganya tetap. Dan kita tidak menyadari hal itu hanya karena terbuai dengan besarannya diskon yang kita terima. Orang juga banyak yang menolak Kristus. Mengapa demikian? Karena mereka tidak mampu melihat apa adanya dalam Kristus.
tetapi mereka mencoba untuk ada apanya ketika mereka menerima Kristus. Dan inilah yang menjadi kehancuran bagi manusia dalam keberimanannya. Dosa kita telah dihapuskan. Pendamaian itu telah dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Dan ini harus menjadi sukacita bagi kita. Dan harus ada tanda yang menjadi penting dan terlihat dalam diri kita. Apa itu? Kita harus hidup sama seperti Yesus Kristus. Ketika kita berkata, aku pengikut Kristus, aku menerima Kristus, maka kita dituntut supaya hidup sama seperti Yesus Kristus. Saudara adalah anak-anak Allah, sama. Kristus juga adalah anak Allah. Dan jangan buat perbedaan. Jika Kristus hidup dalam tuntunan Roh Kudus, mari kita juga hidup dalam tuntunan Roh Kudus, sehingga mati dan hidup kita sama seperti Yesus Kristus. Di mana persamaannya? Hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas pendamaian yang Tuhan telah nyatakan kepada kami lewat anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi perantara bagi kami untuk dapat hadir di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan memelihara hidup kami dan mengampunkan segala dosa kekurangan kami. Kuatkan kami Bapa untuk terus beriman dan memenangkan kehidupan kami di dalam Kristus, anak-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.